sekecil apapun perubahan lu, yang penting lu tuh selalu menjadi lebih baik daripada hari-hari kemarin. Halo guys, welcome back to New Learning Podcast. Cheers. Hari ini bersama gue Roland. Gue hari ini sendiri, dan kita biasanya kan kalau sendiri ngomong gym roll talk, tapi ini gue netral aja, kita buat ngomongin tentang topik hari ini adalah disiplin. Oke. Karena jujur gue sendiri bisa kadang disiplin banget, kadang juga tiba-tiba bisa kagak disiplin, dan gue udah nganalisis ini dua lembar ini, gue bingung kenapa ada orang yang bisa disiplin sampai berdisiplin dan nggak pernah off, dan ada juga orang kayak gue kadang disiplin kadang kagak, dan juga ada orang yang nggak pernah disiplin dan mereka tuh pengen jadi disiplin. Kayak gue pengen disiplin tapi gimana caranya. Nah, gue bakal bagi step-step ini jadi 4 step buat gimana caranya biar kita bisa disiplin. Kayak dimana sih turn on point-nya biar kita langsung bisa disiplin gitu. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, di sini gue bakal bilang kalau kita tuh harus punya tujuan yang jelas dan juga besar. Gue juga beberapa minggu sebelum ini gue pernah baca buku yang judulnya Conscious nih. Ini fotonya di sini nih. Nah, jadi di buku ini tuh ada di bagian bab tentang innate wisdom, kebijakan dalam pribadi sendiri, yang ngatain tuh bilang you have to love your purpose, because if you love your purpose, you will love the achievement from your work gitu. Jadi maksud gue kayak gini, kalau misalkan lu hidup tanpa punya tujuan yang jelas, kayak tujuan jelas tuh bukan cuma jelas tok misalkan gue mau kaya. Jelas tuh contohnya kayak gini, lu tuh mikir kayak kenapa itu bisa jadi tujuan lu, kenapa itu sepenting itu buat jadi tujuan hidup lu, terus kenapa lu harus capai tujuan itu. Lu tuh harus mikir sampai sedetail itu, sehingga jika lu tiba-tiba kepikiran buat nggak disiplin, lu mikir, kan gue sepengen banget nih buat dapetin hal kayak gini, tapi kenapa gue malah nggak disiplin. Nah, itu poin pertamanya. Dan lanjut ke poin 2 ya, ini singkat sih videonya. Yang kedua, kita tuh harus punya step by stepnya. Lu harus tahu gimana cara step by step buat sampai tujuan itu, atau kata-kata lainnya planning. Nah, hal ini bisa kita aplikasikan dengan hal kecil dulu aja. Contohnya bisa kita journaling. Journaling dalam arti gue, di Instagram gue banyak banget kayak tentang reels yang ngomongin kayak success people will kayak nulis apa yang bakal dilakuin besok. Jadi bukan dia ngikutin besok bakal kayak gimana, tapi itu dijadwalin tuh, besok gue bakal kesini, gue bakal nge-gym, gue bakal meeting sama ini, gue bakal ini sampai gue tidur. Nah, sudah sampai malamnya nanti lu journaling lagi tuh, lu review hari-hari ini lu ngapain aja sih, lu udah ngelakuin hal yang baik kah, hal yang buruk kah, atau lu sudah apa yang harus sebagian dari part dari pembelajaran lu itu apakah udah oke atau belum, atau kalau lu cuma belajar dan sok belajar dan lu pura-pura ngerti aja padahal nggak ngerti, yang penting gue beres nih, gue belajar. Nah, itu kan yang bakal mempengaruhi gimana cara buat disiplin lu ke depan jangka panjangnya gitu. Lanjut ke poin ketiga. Nah, di sini adalah yang gue pikirkan adalah get better every day. Poin ketiga ini gue ambil dari buku Atomic Habits yang bilangnya kan get better 1% every day. Jadi sekecil apapun perubahan lu, yang penting lu tuh selalu menjadi lebih baik daripada hari-hari kemarin. Karena lu bakal bertarung dengan diri lu yang sebelumnya, bukan dengan orang lain. Dan di situ gue nyantol di otak gue kalau misalkan gue punya mindset buat get better every day and I fight with my own self, diri gue sendiri, yang gue lawan adalah diri gue yang kemarin, gue rasa itu bakal bantu gue banget buat bisa disiplin. Kenapa? Karena lu kalau ngelihat, contoh deh lu main game, lu ngeliat NPC deh, itu orang-orang yang kayak kalau ngobrol jawabannya ini terus, hidupnya gini terus, dan udah gak ada perubahan. Lu boring banget gak sih? Lu kan kalau misalkan mau main game, punya karakter, lu bakal mau leveling up terus, mau nambah kuat, duitnya nambah banyak, atau apapun lah, pasti lu maunya value dari si pemain ini nambah kan. Ini sama ke diri lu sendiri. Kalau misalkan lu bakal ngelawan diri lu sendiri, lu mau get better every day dengan melawan diri lu yang sebelumnya, gue yamin lu pasti bakal disiplin. Itu poin ketiga. Dan poin terakhir 4 adalah control yourself. Kenapa? Karena Mike Tyson pernah ngomong, disiplin itu adalah di saat lu gak mau ngelakuinnya, tapi lu tetap ngelakuinnya. Contoh,
Lu nggak mau nih buat lari pagi, lu males banget, tapi itu wajib bukan karena ada tendensi dari omongan orang lain, tapi tendensi dari otak lu sendiri, dari diri lu sendiri yang mikir kayak ini hal yang harus gue lakuin, kalau nggak gue lakuin ini nggak bakal mengubah diri gue dari hari-hari yang kemarin dan nggak bakal achieve goals yang tadi di poin pertama, tujuan gue yang jelas dan besar itu. Nah, di sini juga lu kan setelah lu bisa kontrol diri lu pasti memiliki prioritas dong. Nah, dari prioritas itu pasti ada beberapa hal yang lu cut off, ada beberapa hal yang lu naikin banget dan lu bakal ngasih waktu banyak ke dia. Sehingga itu yang bakal buat lu jadi disiplin. Nah, 4 poin itu aja yang menurut gua itu bakal berusaha mengubah lu buat hidup jadi lebih baik. Dan udah sih, segitu aja video kali ini. Gue mau ngasih tau aja buat kayak gimana cara ngelakuin ini biar disiplin, dan itu analisis dari gue. Dan misalkan kalian ada poin tambahan atau mungkin ada yang mau komen, langsung aja komen di bawah. Dan singkat segitu aja, New Learning Podcast. Cheers. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.